semua doa dalam hadis riwayat Abu Daud, semua doa yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku akan tertolak atau tertahan. Pernah ada sahabat masuk masjid, kemudian dia tiba-tiba mengatakan, Allahumma gfirli. Maka Nabi SAW mengatakan, ista'jala hadha. Orang ini tergesa-gesa sekali. Mestinya dia memuji Allah dulu, dia membaca salawat kepadaku, baru dia sampaikan hajatnya. Maka ini syarat. Kecuali kata ulama, memang dasarnya doa itu sudah ditentukan tempatnya, jenisnya, waktunya. Misal doa ruku, doa sujud, ya, doa i'tidal, doa sebelum salam, doa mau makan, doa masuk kamar mandi. Ini biar tidak dimulai dengan tahmid dan salawat, tidak masalah. Tapi kalau doa permohonan, kita mohon sesuatu pada Allah, maka dimulai dengan tahmid dan salawat. Yang ketiga teman-teman, syaratnya adalah khauf dan tamak. Harus diikuti dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tamak dengan rahmat Allah. Allah sebutkan itu dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan jangan kau membuat kerusakan di muka bumi dari dosa ke dosa, mengajak orang lain juga terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Sesudah Allah memperbaikinya, Allah sudah turunkan peraturan-peraturan mana boleh mana tidak boleh. Dan berdoalah kepadanya, kepada Allah dengan rasa takut. Maksudnya takut akan azabnya kalau kita berlindung dari api neraka, takut kalau Allah Subhanahu wa taala belum ijabah, ya, sehingga dia lebih memperbanyak doanya. Dan penuh harapan, keyakinan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Dan ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Kalau kita tamak dengan rahmat Allah itu perintah agama, sunnah Nabi SAW. Sehat minta supaya ditambah sehatkan. Ada harta minta supaya dilipat gandakan hartanya, keturunannya, segala macam hal. Tamak dengan rahmat Allah ini adalah puncak daripada ibadah itu. Bahkan teman-teman sekalian, puncak pahala yang kita dapatkan dari sebuah ibadah kalau kita mengejar janji Allah di situ. Misal kalau teman-teman bilang, bisa enggak Ustaz, saya sholat malam tahajud dengan niat doa saya diijabah. Loh, memang itu targetnya. Kalau kita bangun sholat malam tahajud dengan menginginkan agar doa kita diijabah, justru puncak pahala di situ. Boleh enggak saya sedekah supaya saya jadi orang kaya? Memang begitu janjinya. Memang itu targetnya. Kata Nabi SAW, manaqasa malu min sadaqah. Tidak berkurang harta hamba karena sedekah, dia akan bertambah, gitu kan? Apa saja yang kita lakukan, boleh enggak saya bakti sama orang tua supaya Allah juga kasih anak saya berbakti? Memang begitu sabda Nabi SAW. Berbaktilah pada kedua orang tua kalian agar anak-anak kalian berbakti pada kalian. Dan seterusnya. Yang keempat, menggunakan asma'ul husna, syaratnya. Dan yang paling bagus kalau kita mengikuti iramahnya. Maksudnya gini, misal kita bilang, ya Ghafur ikfirli, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Tawwab tub alayya, wahai zat yang menerima taubat, terimalah taubatku. Ya Razzaq urzukni, wahai zat yang maha pemberi rezeki, berikan aku rezeki. Ya Rahman irhamni, wahai zat yang maha pengasih, kasihanilah aku. Jadi seperti itu. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna. Allah bilang, fad'uuhu biha. Al-ayah, hanya milik Allah lah nama-nama yang mulia, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Ya, sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan asmaul husna juga boleh maksudnya menyebutkan semua nama-nama Allah. Misalnya kita mengatakan, wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, seperti Nabi SAW bilang, wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, yang telah menjalankan awan, yang menurunkan hujan, yang mengalahkan pasukan azab, itu kan. Maka semua ini boleh diucapkan selama puji-pujian yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima, makanan, minuman dan pakaian halal. Selama di badan kita ada sesuatu yang haram, tidak diijabah doanya. Ini syarat, ya. Jadi saya kasih contoh gini syarat teman-teman. Kalau misal kita mau kuliah di satu kampus, dibuka pendaftaran. Ini pendaftaran dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari misalnya. Pendaftaran dibuka. Syaratnya bawa ijazah terakhir,
bawa akta lahir, bawa foto pribadi, bawa begini dan begitu. Ada orang kadang-kadang mengkhayal, dia lewat kampus itu dia mengatakan saya mau kuliah di sini, tapi nggak pernah penuhi syaratnya, nggak ada gunanya. Walaupun dia sebut-sebut nama kampus itu, walaupun dia setiap hari lewat situ, nggak ada gunanya. Maka begitu juga doa, percuma aja angkat tangan kalau tidak penuhi syaratnya, nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk syarat yang sangat mutlak yang kelima ini. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, seseorang yang badannya kurus, kumuh penampilannya, bajunya kotor, nggak ada alas kakinya, memohon kepada Allah, tetapi bagaimana Allah menerima darinya, sementara makanan, minuman, juga pakaiannya haram. Kata ulama, ini bisa bersumber dari dua. Bisa dia sendiri yang sengaja mendatangkan makanan, minuman haram dan pakaian haram, maka ini mutlak akan diterima doanya. Bisa juga masuk dalamnya adalah orang yang mengkonsumsi dari sesuatu yang haram, suci, bersih, sempurna, dan tidak terima kecuali yang bersih, suci dan sempurna. Tidak akan minta yang haram, tidak akan menerima yang haram. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, hadis sahih. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya selalu tutur katanya bagus, permintaannya bagus, ya. Dan apapun yang haram dan mustahil dia tidak minta. Seperti misalnya orang minta, ya Allah hilangkan malam, nggak mungkin. Malam sudah sunnatullah, gitu kan? Atau dia bilang berdoa apa? Minta misalnya ya Allah hilangkan bintang-bintang, ya. Atau ya Allah hilangkan kaum wanita, nggak mungkin. Karena sesuatu yang sudah Allah catatkan sunnatullah. Tidak boleh minta haram, tidak boleh juga minta sesuatu yang mustahil, ya. Kalau yang haram misalnya dia minta uang sama Allah, minta rezeki, tapi dia untuk mabuk, untuk zina, ya. Itu nggak akan diijabah sama Allah. Kalaupun ada sesuatu yang sampai ke dia, maka sesuatu itu adalah karena tercatat sebagai rezekinya saja, tapi permintaannya tidak diijabah. Yang ketujuh, yang berdoa muslim. Kalau orang muslim tidak diijabah, kecuali dalam satu keadaan dia terzalimi. Kalau dia terzalimi diijabah sama Allah, ya, tapi kalau tidak terzalimi, tidak ada orang kafir diterima doanya. Dalilnya hadis Bukhari. Pernah ada beberapa pendeta Yahudi melewati Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, lalu mereka mengatakan assalamu alaikum, bukan assalam. Mereka mau mengelabui, dia pikir Nabi nggak dengar, orang-orang Yahudi ini. Assalam artinya keselamatan, assam artinya kematian. Maka Aisyah marah radhiyallahu anha mengatakan assam alaikum wa la'nah, semoga kematian buat kalian dan laknat Allah. Maka Nabi SAW sempat menjawab orang Yahudi mengatakan wa alaikum, dan untuk kalian maknanya. Maka Aisyah, Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah tenanglah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah anda mendengar apa yang mereka bilang? Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa jawabanku? Aku sudah jawab. Dan ketahui wahai Aisyah, ini saksi bahasan kita, doa kita kepada Allah untuk mereka diijabah, dan doa mereka kepada Allah untuk kita nggak diijabah. Nggak bisa diijabah doa mereka, kecuali tadi saya bilang mereka dalam keadaan terzalimi. Karena hadis Bukhari yang lain menjelaskan Nabi SAW pernah Allah, kita bilang ya Allah misalnya, bahasa Arabnya Allahumma, atau kita bilang Rabbi, wahai penciptaku, maka pada saat itu juga Allah sudah siapkan garis finish ijabahnya. Mungkin sejam berdoa, mungkin 2 kali berdoa, mungkin seminggu berdoa, mungkin sebulan berdoa, tapi sudah ada ijabahnya. Tinggal kita melalui proses itu enggak. Ada orang buru-buru, mungkin tinggal sekali lagi dia berdoa tapi dia berhenti, lalu sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim punya sebuah statement yang menarik dalam masalah doa. Beliau mengatakan, kalau seandainya setiap muslim memahami dengan benar bahwasanya kalau dia belum melihat ijabah dari Tuhannya Allah, maka dia menjadikan dirinya seperti anak kecil yang belum diberikan oleh orang tuanya permintaannya. Bagi teman-teman yang sudah berumah tangga punya anak kecil, biasa anak kita kalau minta mainan, minta makanan, dia nggak akan minta sekali kalau kita tolak. Minta makanan, minta coklat, minta es krim, udah nggak, nanti aja. Nangis, minta, ngerengek sampai kita kasih. Kadang-kadang sudah nggak enak kuping dengar karena nangis terus. Kata Ibnu Qayyim, semestinya orang menggunakan cara itu kepada Tuhannya, makin menangis, makin merengek, Allah pasti akan kasih. Ya. Maka ini perlu digarisbawahi, dalam masalah tidak boleh tergesa-gesa. Ya.
tenang dan yakin Allah SWT akan berikan kepada dia. Yang ke-9, berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan diijabah. Tidak boleh ragu. Di dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, "Ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil." Berdoalah kalian kepada dengan penuh keyakinan, karena sungguhnya Tuhan kalian tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi harus yakin Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah tahu, ya. Dan Allah juga sudah menentukan waktu penerimaan.